Kembali bersama kami dalam Prime Time pemirsa, dan kita masih terhubung dengan Irjen Pol Armande Pari terkait dengan, kita tahu bahwa tadi kita terputus sebelum jeda kita sempat membahas terkait dengan jenis-jenis baru yang masuk saat ini dan juga range usia yaitu 15 sampai 30 saat ini Pak Arman. Tapi kalau dilihat dari mayoritas narkoba yang diselundupkan ini lewat jalur manakah sebenarnya yang didapatkan datanya dari BNN, dan juga dikabarkan ini akan ada rute-rute baru yang menjadi salah satu jalan dari penyebaran atau penyelundupan narkoba ini. Ini bisa dijelaskan Pak Arman? Ya, rute yang digunakan itu lewat perbatasan, baik itu perbatasan darat, laut maupun udara. Nah, di sini kita memang sangat perlu sekali untuk melakukan upaya yang maksimal, terutama sebelum memasuki ke perbatasan negara kita atau teritorial kita. Nah, kalau jalur yang paling banyak digunakan adalah jalur laut. Ini menjadi transportasi favorit bagi para penyelundup narkoba. Kalau kita lihat dari data statistik yang kita miliki, jalur laut ini kurang lebih 90% digunakan untuk rute penyelundupan narkoba dari luar negeri masuk ke Indonesia. Nah, sedangkan tadi disebutkan ada jalur-jalur baru, sebenarnya ini juga adalah jalur lama, artinya sebagaimana modus operandi dilakukan atau digunakan oleh sindikat itu selalu berputar. Kalau sudah diidentifikasi, sudah ditemukan, sudah diciri oleh para petugas, mereka biasanya berganti rute atau berganti modus lagi. Namun nanti pada suatu saat mereka juga akan kembali ke rute itu. Nah, sekarang yang paling rawan itu dan biasa digunakan khusus untuk penyelundupan jalur laut ini dari pantai timur Sumatera, sepanjang pantai timur Sumatera, dan mulai Aceh sampai ke Lampung, terus ke utara, ke arah Kalimantan. Nah, ini memang rute-rute tradisional yang digunakan karena ini adalah perbatasan yang sangat dekat dengan negara lain, dan di Selat Malaka ini adalah jalur transportasi laut perdagangan dunia yang salah satu yang tersibuk di dunia. Namun juga banyak juga yang menggunakan jalur pantai barat Sumatera. Nah, itu biasanya dari Laut Andaman di daerah India sana, kemudian masuk ke Samudra Hindia. Nah, itu bisa paling banyak itu mengarah ke daerah Australia atau New Zealand. Nah, memang di tempat inilah paling banyak penyelundupan narkoba yang kita temukan. Namun demikian, kita tidak bisa terpaku untuk mengawasi satu rute ini saja seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika mereka tidak nyaman atau ketika mereka melihat bahwa di suatu tempat itu tidak begitu baik dari sisi mereka, mereka akan melakukan pertukaran rute. Bahkan beberapa tahun yang lalu kita juga menemukan rute yang mereka gunakan melalui daerah timur Indonesia, yaitu melalui Manado, bahkan terus ke Papua sana. Nah, oleh karena itu memang yang menjadi concern kita, bagaimana kita bisa menutup daerah-daerah yang rawan terhadap penyelundupan, bukan hanya yang kita sebut biasanya jalur-jalur tikus ini. Tetapi ya tidak hanya jalur tikusnya, jadi jalur anak tikusnya juga ada, mungkin juga ada jalur cucu tikusnya. Ini menjadi tugas kita bersama begitu.
Oke, berarti memang harus ada kerjasamakah dalam hal ini sebenarnya Pak Arman, mengingat bahwa tadi ya pemetaan daerah-daerah ataupun lewat jalur mana saja mereka masuk sebenarnya sudah ada, bahkan juga beberapa prediksi-prediksi juga sudah diperkirakan seperti itu. Lalu apakah memang atau upaya apa yang perlu ditingkatkan lagi dan haruskah ada koordinasi dan kerjasama juga kah dengan pihak-pihak lain agar kita mampu untuk memutus mata rantai ini atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, kerjasama itu mutlak harus kita lakukan. Tidak hanya kerjasama antar instansi di dalam negeri. Semua stakeholder itu harus kita libatkan dalam penanggulangan. Ya, saya garis bawahi penanggulangan ini, karena penanggulangan ini berarti adalah pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Jadi kita bukan hanya untuk memberantas. Nah, kemudian kerjasama juga harus kita lakukan dengan negara-negara tetangga kita, baik di dalam kawasan ASEAN maupun internasional. Karena apa? Karena kejahatan narkoba ini pasti bentuknya adalah kejahatan lintas negara atau transnasional. Tidak ada narkoba yang hanya melibatkan satu teritori negara. Itu pasti dua atau lebih. Nah, demikian juga para pelakunya juga pasti melibatkan beberapa kewarganegaraan atau nationality. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak bekerja sama, tidak bisa saling membantu, tukar-menukar informasi paling tidak, maka kita akan selalu ketinggalan dan kehilangan jejak. Ya. Nah, oleh karena itu, seperti jadi disampaikan, kerjasama itu adalah kuncinya. Dan itu mutlak harus dilakukan, baik di dalam negeri maupun dengan luar negeri, terutama dengan para penegak hukum yang sejenis, baik di Indonesia maupun di negara-negara asing, terutama di negara tetangga kita. Baik, terima kasih Pak Arman telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Irjen Pol Arman Depari, Deputi Pemberantasan BNN.